Menurut data dari UNICEF pada tahun 2017, penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena perdarahan dan hipertensi. Seseorang dikatakan hipertensi apabila pengukuran darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hipertensi kronik, yaitu hipertensi yang muncul sebelum usia kehamilan 20 pekan. Yang kedua adalah hipertensi gestasional, yaitu hipertensi yang baru muncul setelah usia kehamilan 20 pekan tanpa disertai protein dalam urin dan tidak ada kelainan pada pemeriksaan laboratorium darah dan biokimia. Lalu, apa itu preeklamsia? Definisi preeklamsia adalah hipertensi yang muncul setelah 20 pekan kehamilan dan disertai salah satu gejala di bawah ini. Yang pertama adalah proteinuria atau protein yang ditemukan dalam urin. Normalnya protein tidak ada di dalam air seni. Selanjutnya adalah adanya gangguan organ. Yang pertama gangguan ginjal yang diketahui dari peningkatan serum kreatinin pada hasil laboratorium. Yang kedua adalah gangguan hati atau liver dengan tanda-tanda peningkatan SGOT-SGPT, nyeri perut, dan adanya sindroma HELLP. Yang selanjutnya adalah gangguan saraf berupa bisa kejang pada eklamsia, perubahan status mental dan kesadaran, kebutaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah gangguan fungsi dan jumlah darah, terjadi trombositopenia, DIC, hemolisis, atau pecahnya sel-sel darah. Yang terakhir adalah gangguan plasenta atau pertumbuhan janin. Pada kondisi yang semakin buruk, preeklamsia dapat berlanjut menjadi eklamsia dan menyebabkan kematian bagi ibu dan janin. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih preeklamsia ini? Mengapa preeklamsia bisa terjadi? Penyebab terjadinya preeklamsia masih belum dapat dijelaskan dengan pasti. Perjalanan penyakit pada preeklamsia dimulai dengan adanya stres oksidatif, faktor genetik, faktor imunitas, dan banyak faktor lainnya yang kemudian menyebabkan gangguan pada pembentukan plasenta. Pada kondisi normal, salah satu pembuluh darah dalam rahim, yaitu arteri spiralis, mengalami dilatasi atau melebar 5-10 kali dari ukuran aslinya dan berkembang menjadi arteri uteroplasenta yang cukup besar dan berperan penting pada aliran darah antara ibu dan janin. Tetapi, pada kondisi preeklamsia, arteri uteroplasenta ini menjadi lebih kaku dan sempit, sehingga aliran darah antara ibu dan janin tidak optimal. Kondisi tersebut juga menyebabkan respon pelepasan mediator inflamasi dan faktor beracun untuk sel, yaitu faktor sitotoksik, ke dalam sirkulasi darah ibu. Protein tersebut memicu terjadinya gangguan fungsi sel yang melapisi dinding dalam pembuluh darah atau yang kita sebut sebagai disfungsi endotel. Disfungsi endotel akan menyebabkan vasokonstriksi dan menyebabkan hipertensi, kemudian proteinuria, serta gangguan fungsi organ. Gangguan fungsi organ tersebut berupa gangguan ginjal, gangguan liver atau hati, gangguan saraf atau otak, edema paru atau penumpukan cairan di paru, gangguan komponen darah ibu, serta gangguan perkembangan plasenta dan pertumbuhan janin dalam rahim. Siapa yang memiliki resiko menderita preeklamsia? Yang pertama, ibu dengan riwayat preeklamsia sebelumnya. Yang kedua adalah ibu dengan kehamilan pertama. Yang ketiga, ibu dengan hamil janin kembar. Yang keempat, usia ibu saat hamil lebih dari 35 tahun. Yang kelima, ibu dengan riwayat keluarga preeklamsia. Dan ibu-ibu yang memiliki penyakit medis seperti penyakit kencing manis saat kehamilan atau diabetes mellitus pregestasional, hipertensi kronis, SLE atau lupus, kegemukan atau obesitas, dan gangguan ginjal kronis. Lalu, bagaimana ibu hamil dapat mengantisipasi ancaman preeklamsia? Ibu hamil tidak perlu takut. Preeklamsia dapat diprediksi dan dicegah. Begini caranya.
Ibu hamil wajib memeriksakan dirinya ke dokter atau bidan sejak awal kehamilan di trimester 1 untuk mendapatkan pemeriksaan USG kehamilan dan ANC atau antenatal care rutin hingga setelah persalinan dan masa nifas. Ibu hamil dengan resiko preeklamsia akan diberikan beberapa obat-obatan yang harus diminum rutin sesuai anjurannya. Kerjasama yang baik antara ibu hamil dan dokter atau bidan adalah kunci pencegahan preeklamsia. Terakhir, no woman should die while giving life. Ciao!